مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya? Semua sehat-sehat ya? Semua semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu mengingatkan bahwa yang terpenting bagi kita adalah barokah dari Allah. Karena barokah itulah yang akan memudahkan kita untuk semakin cinta, semakin taat, dan semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita masih berbicara tentang makna syahadatain, makna kalimat syahadat, dan kita baru pada syahadat yang pertama. Syahadat itu ada dua, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Hari ini kita masih berbicara tentang syahadat tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang makna syahadat. Tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada yang menciptakan selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah, tidak ada penolong kecuali Allah, dan seterusnya. Yang kesemuanya itu membimbing kita untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lanjutkan materi kita tentang la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka sesungguhnya di dalam hati kita sudah meyakini keyakinan bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada zat yang memberikan rezeki kecuali Allah, dan seterusnya. Nah, la ilaha illallah itu seperti halnya pada salat mempunyai rukun, seperti halnya pada puasa punya rukun. Puasa ada rukun-rukun puasa, solat ada rukun-rukun solat, dan semua ibadah ada rukun. Nah, hanya saja seringkali kita terlupa bahwa syahadat itu pun punya rukun. La ilaha illallah itu punya rukun. Apa lalu rukunnya la ilaha illallah? Rukun la ilaha illallah itu yang pertama adalah peniadaan, an-nafyu. La ilaha artinya meniadakan keseluruhan bentuk sesembahan. Jadi pada kata la ilaha illallah itu ada kalimat la ilaha yang itu berarti pengingkaran, peniadaan. Kita meyakini, pada awalnya kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan, bahwa tidak ada yang memberikan rezeki, bahwa tidak ada yang layak untuk disembah. Rukun pertama, meniadakan. Ini penting agar jangan sampai la ilaha illallah itu terkotori oleh kesyirikan. La ilaha illallah, la ilaha itu mengingkari keseluruhan Tuhan itu penting agar nanti bisa dikecualikan. Ketika tidak ada pengingkaran, maka tidak ada pengecualian. Ketika tidak ada peniadaan, maka tidak ada pengecualian. Nah, peniadaan itu pengingkaran pada semua bentuk sesembahan itu diingkari semuanya, dianggap tidak ada semuanya. Lah, lalu kemudian rukun yang kedua adalah isbat, penetapan, menetapkan hanya ada satu saja yang layak untuk disembah, yakni Allah. Illallah, illa Allah. La ilaha,
tidak ada bentuk sesembahan, tidak ada satupun sesembahan di dunia ini illa kecuali Allahu Allah. Nah, ini yang tadi dimaksudkan. Kalau tidak ada la ilaha, kalau tidak ada pengingkaran, kalau tidak ada peniadaan pada ilah-ilah, sesembahan-sesembahan, Tuhan-Tuhan, maka tidak ada penetapan, pengecualian, hanya ada satu saja, yakni Allah. Nah, kalau seandainya rukun ini tidak ditepati, maka ya sama seperti ibadah sholat, kalau tidak tepat rukunnya, tidak memenuhi rukunnya, maka sholatnya tidak sah. Rukun puasa tidak dipenuhi, misalkan rukun puasa itu menahan makan dan minum mulai dari terbit matahari sampai dengan tenggelamnya, itu tidak dipenuhi, maka puasanya tidak sah. Pun begitu dengan kalimat syahadat la ilaha illallah. Kalau tidak mengingkari kesemua bentuk sesembahan dan tidak menetapkan hanya ada satu sesembahan saja, maka la ilaha illallah yang kita ucapkan jadi tidak bermakna. Saya ulangi, kalau kita tidak mengingkari keseluruhan bentuk sesembahan dan tidak menetapkan hanya ada satu sesembahan saja, maka la ilaha illallah yang kita ucapkan jadi tidak bermakna. Nah, nanti kalau misalkan seseorang dia menyembah Allah, tetapi pada saat yang sama dia mengakui ada Tuhan yang lain selain Allah, maka syahadatnya jadi tidak berguna. Kemarin di awal kita sudah bicara tentang konsekuensi dari la ilaha illallah itu. Ini misalkan ada seseorang yang dia punya keyakinan bahwa ada yang memberikan rezeki selain Allah, misalkan seleret gombal, misalkan yang memberikan rezeki itu penunggu Gunung Lawu sehingga mengabdikan dirinya ke Gunung Lawu. Nah, itu kan berarti tadi tidak meniadakan Tuhan. Berarti kan menetapkan ada dua Tuhan di situ. Ada dua sesembahan di sana. Ini hati-hati. Atau kita tadi di sini ini kita menetapkan hanya ada Allah zat yang menyembuhkan. Kalau punya keyakinan ada makhluk lain yang mampu menyembuhkan, nah ini kan mengingkari syahadat. Hati-hati. Maka rukun dari la ilaha illallah yang pertama adalah meniadakan segala bentuk sesembahan. Tidak ada zat yang memberikan rezeki, tidak ada zat yang menyembuhkan, tidak ada zat yang layak untuk sangat dicintai, tidak ada zat yang layak untuk disembah. Baru kemudian menetapkan kecuali Allah, menetapkan satu sesembahan, satu zat yang menyembuhkan, yakni Allah, satu zat yang memberikan rezeki, yakni Allah, satu zat yang layak untuk disembah, yakni Allah, satu zat yang
layak untuk mendapatkan kecintaan tertinggi, yakni Allah. Ya, itu. Jadi itulah rukunnya. Jadi la ilaha illallah kita ucapkan dengan meyakini, meniadakan keseluruhan bentuk sesembahan, dan kemudian menetapkan hanya ada satu saja sesembahan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah kita akan masih lanjutkan kajian kita tentang makna, merenungi kembali makna syahadat. Pada pertemuan yang akan datang kita akan bicarakan syarat-syarat dari la ilaha illallah. Sama seperti ibadah salat, ada syarat dan ada rukun. Puasa ada syarat dan ada rukun. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.